Assalamualaikum pemirsa MJTV yang dirahmati Allah. Sekarang saya berada di alun-alun Ponorogo ya, Jawa Timur. Alhamdulillah malam minggu ya, malam minggu. Mudah-mudahan pemirsa MJTV dimanapun Anda berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya, selalu sehat bersama keluarga, diberikan rezeki yang banyak berlimpah dan juga keluarga tentunya sehat selalu. Dan untuk pemirsa pasien dari Bapak Kiai Haji Umaroh Yahya Al-Faruq yang insya Allah seperti biasanya pemirsa untuk pengobatan besok dibuka jam 8.30 ya hingga selesai, karena pengobatan di tempat beliau Bapak Kiai Haji Umaroh Yahya Al-Faruq hanya menerima pengobatan setiap hari Ahad atau hari Minggu pagi setiap jam 8.30. Itu saja, kami tunggu, tidak usah ragu. Yang mempunyai masalah apapun, penyakit apapun, insya Allah bisa dikonsultasikan di sana sehingga bisa memperoleh kesembuhan. Itu saja, kami tunggu ya besok pagi. Tidak usah ragu, tidak usah malu, dan tidak usah takut. Insya Allah akan mendapatkan solusi di sana ya, insya Allah. Terima kasih, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sehat, selalu sehat di rumah, beristirahat bersama keluarga. Itu selalu kami doakan dari tim Fajar Samsu MJTV. Itu saja, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alun-alunnya center lagi. Ayo pas jalan. Oke ya. Ayo center dulu. Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asraqal badru فانتفت منه القدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى نبي محمد. Alhamdulillah, meskipun berkasih barokahipun minggu berkah mukarrabah bagi Haji Mulia Al-Faruq sampun rawuh ugi sampun enggak wonten panjenengan saya pramila pamanan dari Tuhan dan kawula kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi apa lagi muncul ini? Mikir lagi berat, bukannya lepas tadi yang apa kesatunya. Oh, gitu. Tapi aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Sunatan kalau pasien
utawi calon pasien ingkang dihormati, pertama-tama monggo kita sareng-sareng memanjatkan puji syukur wonten saudara Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kathah sanget maringi mapinten dinten kenikmatan kagem kula lan panjenengan sedaya. Kagem pasien enggal tak boleh ngacung ini pasien yang baru ya. Dari mana ini? Dari ini Bapak dari mana Bapak? Seragen. Kesini berapa kali? Baru kali ini. Oh baru kali ini. Terus lagi yang baru dari mana Mbak E? Lampung. Tapi tahu bahasa, saya tahu bahasa Jawa. Sedikit. Kok tahu Pak Yahya di sini dari mana? Ini pasien lama. Tapi pernah mungkin lihat di YouTube atau di TV mungkin? Oh gitu di TV ya, karena kami sering di TVRI Semarang, di Jogja TV, DTA TV, di Cakra TV Semarang itu. Kalau Cakra TV dulu seminggu sekali menayangkan siaran Pak Yahya. Kalau di TVRI Semarang sebulan sekali, setiap Kamis sore jam 5 sampai jam 6. Kalau Jogja TV dulu seminggu 2 kali, di PA TV dulu seminggu sebulan 2 kali ya. Hampir tiap minggu lah itu. 4 kali. Bisa 4 kali ya. Nah, sekarang masa pandemi saya khawatir nanti pasien kami bludak, karena di TV sementara kita stop dulu biar jangan sampai terlalu banyak orang, karena kalau banyak pasien kan banyak kumpulan, takut-takut nanti ada yang punya penyakit corona yang menular kan kesian. Bisa batasi lah. Batasi paling banyak ya 100 orang kalau lebih, tapi kita tutup. Kalau lebih dari 100 saya tunda untuk minggu yang akan datang dan seterusnya. Nah ini untuk pasien-pasien yang baru, tadi Mas Agus Adi itu menyuruh untuk buka YouTube ya. Itu maksudnya supaya jenengan akan lebih mantap untuk jadi pasien kami. Karena apa? Dari kemantapan itulah yang akan menghantarkan dan mempercepat keberhasilan, mempercepat kesembuhan. Itu tergantung dari kemantapan kita semuanya. Kalau hatinya mantap, insya Allah akan mempercepat kesembuhan. Yang kesehatan yang disebut keajaiban dari Allah, karena prediksi dokter penyakit itu udah gak mungkin sembuh. Kanker yang sudah parah, sudah berulang itu operasi, sarafnya sudah kena, sudah nggak ingat apa-apa, di sini sembuh. Bahkan putranya Bu Dokter itu nggak bisa jalan itu. Umur 2 tahun lebih kan harusnya kan sudah bisa berdiri, sudah bisa berlari kan. Kalau yang normal kan 11 bulan aja udah jalan. Betul nggak? Kalau anak itu anaknya Bu Dokter itu dari Solo, itu 2 tahun belum bisa berdiri, belum bisa jalan. Itu di sini aja berapa kali datang, sekarang udah lari. Waktu kemarin saya tayang di Jogja TV, Bu Dokter sama anaknya dibawa untuk memberikan kesaksian, itu pun ada di dalam YouTube. Jadi berbagai macam keajaiban dari Allah. Nah, dari situlah paling tidak jangan yuk tambah mantap, subhanallah, penyakit kayak gini parahnya bisa sembuh. Nah, karena hatinya mantap, otomatis kan Allah Maha tahu akan segera mendapatkan memberikan kesembuhan bagi orangnya yang betul-betul mantap yakin kepada Allah. Kalau Allah itu nurunkan penyakit, pasti juga nurunkan obatnya. Kalau dalam hadisnya likulida intawaun fa'ida asobahu safi'abidillah, artinya bahwa sesungguhnya semua penyakit itu pasti ada obatnya, asal obat itu cocok membuat penyakit sembuh. Inilah kesembuhan tetap atas izin Allah. Berarti tugas manusia berusaha, ikhtiar, keputusan kita serahkan pada Allah. Oleh karena itu yang sudah mulai sembuh kita tingkatkan syukurnya kepada Allah. Yang kebetulan baru datang berapa kali kok Allah belum memberikan kesembuhan, itu bukan berarti tidak sembuh, namanya juga belum. Berarti panjenengan masih diuji kesabarannya. Jangan sampai berputus asa. Mudah-mudahan Pak Yahya gitu ya, dibuka tuh ribuan kesaksian, bukan 1-2 saja ya, yang stroke seperti Pak Kiai Haji Nuriman dari pondok pengasuh pondok pesantren Melangi ya, itu pengasuh pondok pesantren Muqtadiin Melangi itu tahun 2006, stroke total, nggak bisa turun dari mobil. Kalau masih bisa turun berarti masih bisa jalan kan.
itu udah nggak bisa jalan, berarti udah nggak bisa turun dari mobil. Jadi kalau saya ngobat, pas dia datang ke tempat pengobatan, saya datang ke tempat parkiran karena nggak bisa turun, obat aja nggak bisa, ngomong sudah nggak bisa. Jadi hanya kemungkinan aja. Dokter udah angkat tangan, sudah berapa rumah sakit dilalui, ternyata belum sembuh. Karena dia yakin kepada Allah hanya 4 kali datang. Sekarang sudah sembuh 100%. Alhamdulillah. Dari tahun 2006 sampai sekarang itu sudah. Bahkan setiap minggu kesini biasanya. Tapi kalau kesini jam 2 biasanya. Kalau tiba-tiba duduk di ruang apa? Tamu di situ. Saking syukurnya gitu kan. Dia kesini sudah agak berobat dari silaturahmi. Sambil kalau obatnya habis dia minta obat. Tapi karena dia satu kiai agung juga sudah. Kalau pertama beli obatnya, pertama tetap beli, tapi kalau sudah akrab, sudah seperti keluarga besar kami, setiap datang hanya minta. Tapi balasannya apa? Setiap kesini pasti bawa cangkingan, betul nggak? Ada telur asin, ada khasnya pondok pesantren dari mana itu? Melangi itu mesti bawa banyak. Tapi itu Pak Yahya saya minta dikasih obat itu. Kelihatannya kan ada kencing manis juga dia Bu. Ada kencing manis, ada stroke. Kalau stroke-nya sudah sembuh, jadi air merahnya sudah enggak. Kalau kesini hanya minta bobok biasa, minta 7, terus kencing manisnya minta 30 bungkus, terus minta lolonya 10 gitu. Loloh 10 satu bungkus 20.000, kalau 10 kan 200, pokoknya 7, kalau 30 kali 7 sudah 110, 400, 10, jadi kali 500 ribuan. Tapi tidak pernah saya minta obat, tetap tak kasih. Dan saya nggak mau dibayar lagi karena pasti sudah menjadi keluarga besar Pak. Sudah sampai sekarang nggak pernah kambuh lagi. Alhamdulillah. Tapi itu imbal baliknya setiap datang pasti bawa tanggungan. Hanya nek di Joko selajar setiap kesini bawa tanggungan, saya belum bisa ngasih apa-apa. Saya ngasih doa saja, semoga keluarga selalu dalam lindungan Allah sehat ya. Tadi juga membawa tanggungan buat Pak Yahya, begitu datang langsung saya tidur, langsung sarapan itu. Tibul apa namanya itu? Tibul ya? Itu jadi saya senang makan makanan yang khas kampung. Atau termasuk singkong ya, itu kelas makan dari masa senang, itu langsung sisa makan. Walaupun gak usah ngomong, ini pasti dari Joko lah. Terima kasih, Allah yang akan membalas ya. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak tidak perlu bawa cangkingan ya Pak, Ibu. Kalau sudah sembuh, kalau bawa cangkingan itu berat. Gue sing enteng-enteng saja. Saya praktis, ringkas. Tahu nggak kira-kira? Setelah sembuh tapi ya, setelah sembuh kalau akan memberikan ucapan terima kasih tidak perlu bawa gula teh, abot, gowo sing enteng, ayo bareng, gowo sing enteng, bareng 1, 2, 3, gowo sing enteng, apa itu? Amplop bukan penting. Ada ya? Jadi itu hanya Anda saja yang merasa sudah sembuh dengan cukup, harus ini wajib hukumnya, harus tetap memberikan ucapan terima kasih walaupun hanya ucapan, itu hukumnya wajib. Karena syukur kelompoknya Sani akan diterima oleh Allah apabila kalian sudah berterima kasih kepada orang yang ngantari. Kalau tahu dengan rahasianya ya. Kalau pengen syukur panjenengan Sami diterima oleh Allah, harus berterima kasih terlebih dahulu oleh kepada yang lantai, tanpa saya harus minta. Kalau saya minta kamu berterima kasih malah salah. Jadi tanpa saya harus berterima kasih dan saya itu salah. Jadi tanpa saya harus minta, dengan harus memberikan ucapan terima kasih walaupun hanya ucapan. Pak Yahya saya mengucapkan banyak terima kasih atas pertolongan Bapak setiap hari berjuang, setiap minggu sekarang ya, berjuang obati saya dan pasien lainnya, dan alhamdulillah singkat cerita Allah sudah memberikan kesembuhan, mudah-mudahan menjadi pahala buat Pak Yahya, dikasih sehat, umur yang panjang, manfaat, ilmu yang manfaat, rezeki yang lebih banyak, dan seterusnya, bahagia dunia dan akhirat. Itu sudah termasuk memberikan ucapan terima kasih tanpa harus pakai uang. Paham ya?
Jadi masalah yang ada embel-embelnya itu kan relatif. Kalau yang betul-betul mampu terus di dalam hati kok kentak ya, kalau sudah kentak nggak dilaksanakan kadang-kadang menjadi utang itu, menjadi beban. Saya sudah kentak, saya sudah sembuh, pengen ngasih tempat terima kasih pada Pak ya berupa uang, kok ternyata saya belum kabel kan jadi pikiran. Betul nggak kira-kira? Nah kalau sudah ada kentak dan suatu ketika ada, nah itu karena sudah termasuk janji, dan janji adalah hutang, dan hutang harus di milo nek pun anten sampun kesupen. Betul ya kira-kira? Ya, kata Bapak Ibu yang berolahraga, jadi untuk pasien yang baru-baru, syarat pertama kalau akan ikut berobat melalui pengobatan yang Pak Yahya Ulfin harus betul-betul sungguh-sungguh yakin dan percaya kepada Allah ya, lewat doa bersama yang dipimpin oleh Pak Yahya, Allah akan memberikan kesembuhan buat penyakit kita. Tolong dimasukkan di dalam hati yang paling utama supaya Bapak Ibu nggak sia-sia datang jauh-jauh akhirnya berhasil mendapatkan kesembuhan karena hatinya mantap. Walaupun jauh sudah diniati hati nggak mantap itu biasanya nggak sembuh. Tapi kalau mantap insya Allah yang tidak tidak pernah ada. Jadi harus mantap. Yang kedua harus telaten, artinya kesini tidak cukup sekali karena apa yang namanya penyakit itu datangnya secara tiba-tiba tapi perginya pelan. Oleh karena itu kalau sudah mantap jadi pasien Pak Yahya, kalau belum sembuh harus tetap datang sampai betul-betul sembuh. Sambung dong. Yang ketiga, ini obatnya Pak Yahya yang biasa kita gunakan untuk mengobati kepada pasien-pasien yang datang ke sini. Ini ramuan peninggalan nenek moyang kita semuanya yang disebut ramuan tradisionasi yang di dalam botol saya kasih nama Bobok Gondoroso Penata. Ini tugasnya untuk mengobati melalui bagian luar, berarti tidak boleh diminum. Sebab ini spesial untuk menyedot penyakit melalui bagian luar. Terus yang di dalam amplop ini saya kasih nama Loloh Rogo Pamungkas. Dan itu tugasnya yang digunakan untuk membersihkan, memberantas penyakit melalui bagian dalam. Nah, terus cara minumnya digunakan sehari 3 kali, pagi, sore, malam, ataupun pagi, siang, malam. Jadi pagi, siang, malam, pagi, siang, malam boleh. Tapi kalau siang ternyata dengan masih kerja kan nggak bisa boboan. Masa siang-siang di kantor semasa boboan di kantor kan nggak mungkin. Betul nggak kira-kira? Karena kalau makin bobok ini seluruh badan harus dibobokin masalahnya. Kalau siang saya masih usaha dari pasar Pak, saya jualan, kami punya kios di pasar, kan nggak mungkin kita bisa boboan di pasar yang nanti pulang dari pasar atau pulang dari kantor. Berarti yang siang diganti sore, yuk ditambah pas malam mau tidur. Jadi pagi, siang, malam boleh, pagi, sore, malam juga boleh. Hanya pesan saya setiap mau dipakai pasien dimohon keikhlasannya untuk membaca surat Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, Anas 7 kali. Masing-masing dibaca 7 kali. Setelah itu berdoa, minta kesembuhan kepada Allah. Ya Allah, saya akan menggunakan obat ini. Ya Allah, sampun atas segala ridhomu. Ya Allah, mudah-mudahan bisa membuat lantarannya penyakit kami segera akan mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ya? Ajeng dipun kocok nek basa Jawa niki Allah obat dinakan obat menika nuli dan Allah mugi saged dadosaken lantaranipun penyakit saged dipun paringi mantun saking kesanipun Gusti Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kaping 3 nek pun ampun yuk dikocok lebat dikocok nek gadah penyakit pegel diboboken ya sing pegel-pegel bagian pundi nggih. Pegel, limu, encok, rematik, jimpe, stroke, lumpuh, saraf berjepit, gangguan saraf,
gangguan gaib, lambat jalan, lambat bicara, bisu, tuli, budek, pengapuran, keproposan tulang, ya. Itu menggunakan obat minum. Nah, caranya seperti tadi, setelah berdoa dikocok terus dibobokkan, dibobokkan, diblonyoakan di tempat yang ada penyakitnya. Namanya penyakitnya pegel ya, dibobokkan di tempat yang pegel di bagian yang mana. Penyakitnya linu-linu, cekot-cekot, yang linu-linu, yang cekot-cekot bagiannya mana, itu dibobokkan. Dan ya, terus kok lambat jalan ya bobokkan bagian kakinya. Anak kecil yang sudah biasanya jalan kok belum bisa jalan bobokkan. Lambat bicara dibobokkan di bagian pita suara di sini. Dibobokkan. Anak kecil yang sudah biasanya ngomong kok belum bisa ngomong dibobokkan di sini. Tapi sisanya tetap dibobokkan di seluruh badan. Jadi utamakan di tempat yang ada penyakitnya, nah sisanya tetap dibobokkan di seluruh badan. Paham ya? Saraf kejepit bagian pinggang ya, pinggangnya yang dikecil begini. Sisanya tetap dibobokkan di seluruh badan. Ada pengeroposan ataupun pengapuran tulang ya bobokkan di tempat ada pengeroposan dan pengapuran tulang itu bagian. Dikecil makin, sisanya tetap dibobokkan di seluruh badan. Namun paham ya? Terusan ada saraf kejepit sabun ya. Lambat jalan sudah, lambat jalan bisa disyukuri budak ya. Nek budak mados napa katembak kurang mendengar nih, atau pojok gemuruh telinga pojok miring nih, ataupun enggak kurang mendengar. Ambil katembak ini kocok-kocok, dibasahin makin ramuan ini, terus nanti jangan sampai netes di dalam, ya dipersedikit lah, yang penting basah saja, digunakan untuk membersihkan telinganya, sampai mentok pelan-pelan ya, jangan sampai terlalu keras, atau nanti kalau nogos bagian kendangan telinganya kan malah bahaya, dikira-kira diwilah ya. Nah, biar kotorannya keluar, setelah kotorannya keluar, nanti dibuka ininya, sarafnya. Setelah dibuka dari yang dekor ini dari atas ditekan diperirit ke bawah untuk membuka saraf saraf kuping telinga. Selesai itu terus disisakan nyingsring. Kalau bahasa Indonesia nyingsringnya, kalau bahasa Jawa ini disisakan. Ngerti ya? Nah, caranya kita coba sekarang bareng-bareng karena saya yakin dengan kemungkinan juga sering mengalami. Tiba-tiba kupingnya makpet tidak mendengar, ataupun habis turun dari pesawat biasanya budak itu. Orang kalau habis naik pesawat turun masih budak itu. Nanti sembuhnya kok sampai 2, 3, 4 hari itu masih belum maklong biasanya. Karena apa, di dalam pesawat kan keras tuh suaranya. Jadi biasanya rata-rata orang turun Wong saya kan ke Mekah sudah berulang kali. Jadi kalau sudah turun dari pesawat kan mesti telinganya nggak bisa mendengar. Nah, cara untuk supaya bisa cepat maklong itu sisi tapi dipitet. Ayo bareng-bareng ini ilmu loh, ilmu ya, ini ilmu. Sisi dipitet dulu, disisakan. Jadi yang keras 1, 2, 3. Yang keras ini dipegangnya keras, jangan sampai bocor. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini anginnya kan, kalau yang kendangannya bocor kan yang bunyi kan telinganya. Magnet itu kalau kendangannya bocor. Ini saya yakin kalau yang kendangannya bocor pasti yang bunyinya di sini. Di beda hidungnya sisi magnet di sini. Karena telinganya sebagian keluar lewat angin udaranya keluar lewat telinga. Itu. Tapi kalau yang nggak bocor minimal saraf yang tadinya mengkop jadi megar, jadi maklong, jadi suara kita mendengar jadi lebih jernih. Nah, caranya untuk kalau orang yang budak dan kurang mendengar atau mungkin habis naik sepeda motor jarak jauh pulang juga kadang-kadang turun sepeda motor helmnya dibuka, ini budak biasanya kurang mendengar ataupun gemuruh ya. Cara menghilangkannya itu sisi tapi tipi angin keluar sini sebagian. Logika nggak kira-kira? Masuk akal nggak kira-kira? Masuk akal. Jadi ada ilmunya semuanya itu, bukan asal ngomong, itu bukan cuma itu bisa dipraktekkan dan bisa dibuktikan langsung maklum ternyata. Yalah tetangga teparin kadang-kadang kok turun sepeda motor pesawat kok gembrung-gembrung budak itu rahasianya.
Tapi yaitu kalau bisa lebih lengkapnya kalau punya bobok gendoro sopa ke atas, ambil ke tempat dulu, dibasahi, terus digunakan untuk membersihkan kanan kiri sudah bersih, nanti kuning-kuningnya sudah keluar, terus ini dikasih popok dibasahkan di sini pinggiran sini, nanti dipilih dulu untuk dibuka sarapnya dulu kanan kiri. Nah, setelah itu barusan si nyingsring, itu cara untuk yang budak ya, bisu, tuli, budak ini pengaburan untuk pengeloposan bagian. Terus yang stroke ataupun lumpuh berarti dibobokkan yang stroke, yang lumpuh bagian mana. Nanti ya, yang rematik, yang kemeng-kemeng, yang keju-keju bagian mana digebjur pakai bobok gendoro sopa penatas. Mau tidur kok kakinya cekot-cekot ya digebjur pakai ini bagian kakinya. Sisanya tetap dibobokkan di seluruh badan. Syukur setelah dibobok diurut langkung saya. Anggapan urut dari bawah didorong ke atas, tangan dari sini didorong ke atas, kalau pinggang dari kewo tengah ulo didorong sampai pundak. Jadi dia boleh dari bawah didorong ke dari atas didorong ke bawah, nggak boleh ya. Seperti ini kaki kalau mau ngurut dari sini didorong ke sini bahaya itu. Jadi yang bagus dari bawah ditarik ke dorong ke atas. Itu tata cara untuk memperbaiki saraf. Namun paham ya? Nah, tapi kita dipun bobok ini. Jadi setelah dibobokkan di tempat yang ada penyakitnya, sisanya dibobokkan di seluruh badan. Selesai itu, ini diminum 3 butir pagi. Sore ataupun siang sama, selesai menggunakan bobok gendoro sopa natas yang di dalam amplop diminum lagi 3 butir lagi. Terus nanti untuk malam mau tidur selesai menggunakan bobok gendoro sopa natas yang di dalam amplop ini namanya loloh rogoba, enggak diambil 3 butir diminum lagi. Berarti menggunakan bobok gendoro sopa natas sehari 3 kali, minum loloh rogoba pamungkas sehari juga 3 kali, pagi 3, sore 3, malam 3 secara rutin sampai penyakit sembuh. Artinya kalau belum sembuh 100% tetap ini dipakai. Kenapa? Kalau barusan sembuh 50%, 60%, 7% atau berhenti, kalau kumat nanti jadi ngulang dari awal lagi kan eman-eman. Jadi kalau belum tuntas tetap dipakai secara rutin. Sampun ya? Lajeng ingkang gadah penyakit mripat min plus katarak, blabur, buta, glukoma. Tata cara pengobatannya gimana Pak? Sama. Setiap mau dipakai, tapi kalau anak kecil yang sakit kan belum bisa membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, ataupun orang sepuh yang dalam keadaan penyakitnya parah, ataupun mungkin ada orang yang sama sekali tidak bisa membaca, itu bisa diwakili kepada salah satu keluarga yang bisa. Namun ya, yang penting setiap mau dipakai bacalah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas masing-masing 7 kali. Selesai itu ini dikocok-kocok. Kalau menderita penyakit mripat min plus katarak, blabur, buta, glukoma, oleskan di telapuan lipat. Jadi nggak boleh langsung disiram ke lipatnya, ya ini panas masalahnya. Cukup di sini saja gitu. Dibasahi ya, campur basah di temenipun, terus diterapi. Tata cara terapi mripat, kalau mripat kanan gunakan jempol tangan kanan, ditempelkan di pojok sini sambil dipecet ya, ditekan dan digoyang-goyang. Dicari dulu syaratnya. Kalau pertama dipecet, ditekan nggak langsung nyetrum enggak, tapi nanti setelah dicari mungkin berapa detik saja nanti ketemu. Yang nut itu berarti syarat di lipat seperti kesetrum seakan nut gitu. Nah, itu udah terpegang. Kalau syaratnya sudah terpegang, ditekan lebih keras, terus didorong ke kanan. Kalau lipat kanan didorong ke kanan sampai di pojok sini. Tolong ditekan lebih keras. Terus jempolnya dipuntir supaya menghadap ke belakang. Nah ini dipuntir. Ini udah menghadap ke belakang ya, berarti kan didorong ke belakang lewat di atas telinga.
di bawah telinga ada yang dekok, tekan lebih keras lagi, sekuat panjenengan, puntir lagi, didorong ke belakangan. Paham ya? Tata cara untuk membuka saraf meripat. Kalau tata cara membuka saraf telinga kan tadi di bawah telinga didorong, tekan yang keras, didorong ke bawah. Tapi kalau membuka saraf meripat, pusatnya dari sini dulu, ditekan keras, goyang-goyang dulu sampai keluar yang rasa makmur gitu. Kalau pertama begini kan nggak ketemu, belum ada rasanya makmur, belum dicari dulu sampai ketemu. Nah ini sudah makmur, itu terus ditekan lebih keras, dorong ke kanan sampai pojok, jempolnya ditekan, puntir, dorong ke belakang, di bawah telinga dan dekok, tekan lagi, jempolnya dipuntir lagi, dorong ke belakang lagi. Kalau meripat kiri berarti pakai jempol tangan kiri, caranya sama. Selesai, sisanya dibobokkan di seluruh badan. Nek pun rampung yang di dalam amplop diminum 3 butir. Sore caranya sama dan malam mau tidur caranya juga sama. Apa ya? Yang menderita penyakit dalam itu paling banyak, dari mulai penyakit batuk, nafas, paru-paru, emah, jantung, lemah jantung, liver, kencing manis, kencing batu ginjal, ambeien, keputihan, darah tinggi, darah rendah, kolesterol, asam urat, migrain, tetun, prostat, penyempitan usus, vertigo, asam lambung, batu empedu, infeksi, radang, virus, tokso, tipes, itu namanya kelompok penyakit dalam. Tata cara pengobatannya gimana Pak? Ya sama. Setelah berdoa dikocok-kocok, dibobokkan di leher, dodo sampai ke perut yang banyak. Sisanya dibobokkan di seluruh badan. Kalau sudah selesai, ini diminum 3 butir. Kenapa kok hanya di leher, dodo, padaran? Sebab pusatnya penyakit dalam kan leher, dodo, padaran. Paham ya? Jadi yang punya penyakit batuk, nafas, paru-paru, lemah jantung, liver, kencing manis, kencing batu ginjal, ambeien, keputihan, darah tinggi, darah rendah, kolesterol, asam urat, migrain, tetun, prostat, penyempitan usus, vertigo, asam lambung, batu empedu, infeksi, radang, virus, tokso, tipes, kocok-kocok, kebulkan di leher, dodo, padaran. Ingkang kata sisanya pun dibobokkan di seluruh badan. Setelah itu ini diminum 3 butir. Sore caranya sama, mau tidur malam juga caranya sama. Apa ya? Ya. Yang punya penyakit kanker, tumor, cuci, gondok, amandel, kista, miom, kelenjar, getah bening, tata cara pengobatannya gimana Pak? Ya sama. Yang penting setiap mau dipakai diwajibkan membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas masing-masing kaping itu berdikanto pitulunganipun Allah. Rampung berdoa minta kesembuhan kepada Allah, selesai berdoa dikocok terus dibobokkan di tempat yang ada daging tumbuhnya. Kalau memang ada kanker otak ya bobokkan langsung di kepala bagian belakang yang banyak, gejurkan kalau dikucok-kucok ambil berdoa. Kalau ada uci-uci di punggungnya diparingi bobokkan gancing nonton uci-ucinya di belakang. Kalau punya penyakit gondok ataupun amandel, gondok dan amandel kan bagian leher depan, ya bobokkan bagian sini. Kanker payudara ataupun tumor payudara, bobokkan di tempat payudaranya yang ada daging tumbuhnya. Kanker kandungan ataupun tumor kandungan, bobokkan di kandungan. Ada penyakit kista, miom ataupun kanker serviks, bobokkan di kandungan bagian bawah, mepet bagian bawah yang banyak. Sisanya tetap dibobokkan di seluruh badan. Lampung ini diminum 3 butir dan seterusnya.
Berarti pagi selesai makan bobok kontrol sepenatas ini dibuka diminum 3 butir. Sore setelah pagi bobok kontrol sepenatas ini dibuka lagi diambil 3 butir dan diminum. Nanti malam mau tidur selesai makan bobok kontrol sepenatas ini dibuka dan diambil 3 butir untuk diminum. Berarti menggunakan bobok kontrol sepenatas sehari 3 kali, minum loloh rogo pamungkas sehari juga 3 kali. Sekali minum berapa? 3 butir. Berarti pagi 3, sore 3, malam 3. Diniati ini pada dengan niat ikhlas ibadah pada Allah. Siapa tahu membawa obatnya Pak Yahya dapat ridha Allah, sehingga akan segera mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Mengingat waktu pokok berdorong penatasnya ditaruhkan di depan ini. Ya Allah, silakan. Ya. Mohon bantuan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan membaca Al-Fatihah Bapak Ibu sekalian datang ke sini dapat ridha Allah. Pak Yahya mengobati kepada semua pasiennya selalu dapat ridha Allah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa tabaiha wa anfil afdal wa sifaiha wa bil absari wa tiaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma afini fi qalbi, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma na'udzu bika minal kufri wal faqri, Allahumma na'udzu bika min adzabil qabri. La ilaha illa anta bi rahmatika arhamar. Allahumma bi khawfin fi sudrillah wa bi bismillah wa bi jamil sifillah bi batinin nafilah bi salimi karubillah bi khosati sudillah bi adrabillah wala quwata illa billahil aliyyil azim. Taqabbu bika nabilah wa tamassaku bi kitabillah wa bacaku bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bika wa bila bika wa ibadillah bila qala wala quwata illa billahil aliyyil azim. Biyahin asalin asin ujiban nafsi bihi jabillah wa menakuwati ayatillah wa hasan tuhabil ayati wa dikir hakim bihaqqi bidul mawah jaramin jibrilan yamini wa isra bilungan qalbi wa mikalan yasari wa mikalan yamini wa sayyiduna Muhammad sallallahu amani wa ansa musabi'ati wa man wa anatu amri wa man takarantu ma'ahu wa hajati. Yang punya hajat dimohon sambil berdoa sendiri-sendiri minta kepada Allah, semoga Allah mengabulkan atas segala hajat dan doa Bapak Ibu sekalian. Amin.
wa man takalam tumanahu qata hajati. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau ya Allah kami menanti, hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Engkau lah yang kuasa dan Engkau lah yang menentukan, Engkau lah yang memberikan, Engkau lah yang mengambil. Engkau adalah sebagai mata kesadaran makanya. Engkau adalah sebagai mata nasi bagi yang penyayang. Allahumma ya Allah, kasihlah dan sayanglah hamba-hamba-Mu ya Allah. Ambillah dosa kami ya Allah, ambillah dosa kedua hamba kami ya Allah, guru-guru kami, keluarga kami, anak cucu kami dan semua pasien-pasien kami ini ya Allah. Ampunilah dari berbagai macam dosa-dosanya ya Allah. Sembuhkanlah dari penyakitnya ya Allah. Lepaskanlah dari penyakitnya ya Allah. Lepaskanlah dari berbagai macam kesulitannya ya Allah. Bila kemudahan di dalam mengatasi segala sesuatunya ya Allah. Bimbinglah hamba-Mu ke jalan ridho ya Allah. Bimbinglah anak cucu kami ke jalan ridho ya Allah. Jauhkanlah dari kemaksiatan ya Allah. Jauhkanlah dari berbagai macam kejahatan ya Allah. Lindungilah dari segala godaan iblis dan setan yang terkutuk. Kuatkanlah iman dan Islamnya ya Allah, dan angkatlah derajat dan martabatnya ya Allah. Mudahkanlah rezekinya ya Allah, luaskanlah rezekinya ya Allah, untuk ibadah kepada Engkau ya Allah, ibadah di dunia untuk di akhiratnya ya Allah. Dan bagi yang belum mempunyai keturunan ya Allah, kami mohon ya Allah, bila keturunan yang soleh dan solehah ya Allah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma ya Allah, kabulkanlah permohonan hamba-hamba-Mu ini ya Allah. Wa man takalamtum ma'ahu qasati wa subhana wa ta'ala ahadatan wa min barakul muqim wa Qur'an majid wa mahfuz. Wallahu a'lam habibullah warahmatullahi la ilaha illallahul kafir mutanam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.